Mukhalladatu tatuhuru bisab'i khosalatin. Nah sekarang pas kita bahas tentang kemarin udah najis terbagi 3. Sekarang gimana cara menyucikan najis yang 3 kemarin? Bismillahirrahmanirrahim. Al-mughalladatu najis berat. Al-mughalladatu najis berat. Apa itu najis berat? Najis berat itu apa? Najisnya anjing dan babi dan keturunannya. Keturunannya. Jadi kalau hewan itu keturunan ikut emak. Kalau emaknya kambing, bapaknya siapa aja anaknya tetap bin kambing. Beda manusia ikut bapak. Jadi manusia keturunannya ikut bapak. Bapaknya Arab, emaknya orang Indonesia, dianggap orang Arab anak. Sedangkan hewan ikut emak. Jadi umpama ada babi. Babi berhubungan gelap dengan sapi. Bukan sapi, sapi. Berhubungan gelap dengan sapi, langsung keluar anaknya keluar kambing. Emak babi, bapak sapi, anak kambing. Atau anggaplah emak anak kambing umpamanya. Sekarang anaknya nih anaknya siapa? Emaknya siapa tadi? Babi. Berarti kambing ini hukumnya najis. Kenapa? Karena emaknya babi. Nah, sekarang emaknya sapi. Emaknya sapi, bapaknya sapi. Berhubungan keluar anaknya babi. Kalau itu payah, lebih gampang gini lah. Mamanya sapi, bapaknya babi. Keluar anak babi, ngepet. Tak pernah mandi. Keluar babi ngepet. Sekarang babi ini anaknya siapa? Sapi. Padahal bentuk babi asli, muka babi. Paham? Hukumnya najis apa suci nih? Suci. Boleh tak dimakan nih? Boleh. Karena ikut mak. Dia tidak ikut bapak. Kan emaknya kan sapi. Jadi emaknya hewan. Emaknya umpamanya sapi, walaupun keluarnya keluar sapi ke, dia beranak keluar kambing ke, nak keluar harimau, nak keluar manusia, nak keluar babi, anaknya tetap anak sapi, halal dimakan. Nah, contoh ada sapi perempuan, emaknya sapi, bapaknya babi, kawin keluar Anam keluar, mondok kali jihad. Ya. Lalu kali jihad kebetulan Idul Adha tak dapat korban. Kan emaknya sapi, berarti Anam anak sapi. Tangkap Anam, sembelih. Makan buat sate, enggak dosa, halal. Kenapa? Karena Anam anaknya sapi. Jadi kalau hewan ikut emak keturunannya. Wal mughalladatu najis berat, terus Bisa bang khosalatin. tathuru wal mughalladatu najis berat, tathuru bisa suci bisa iqosalatin dengan 7 basuhan. Bisa iqosalatin dengan 7 basuhan. Terus Makna izalati ainiha. ma'a izalati ainiha beserta menghilangkan barangnya. Ma'a izalati ainiha beserta menghilangkan barangnya. Terus Ihdahunna biturabin. Ihdahunna salah satunya biturabin dengan debu. Ihdahunna salah satunya biturabin dengan debu. Dengan tanah yang berdebu, ya dengan debu gitu, dengan tanah. Terus Wal mukhaffafati. nah, jadi cara menghilangkan najis berat. Ini najis berat apa? Ente punya songkok nih. Songkok kena kencing anjing atau tai babi atau kencing babi. Yang kena sebelah sini. Lihat nih. Sebelah sini, ini kencing. Nah, cara nyucikannya, anggaplah semua songkok ini najis, kena kencing anjing atau kencing babi atau kena tainya. Cara nyucikan, kena tai lah nih, kena tai anjing. Cara nyucikan, ente buang loh tainya nih, buang. Ya kalau di parit enak, kalau parit tinggal gini kan parit celup. Kalau ente ndak ada parit di gang kan kalau gang kayak gini paritnya, ndak ada airnya hitam najis kan. Sedangkan ente mau bersihkan harus di kamar mandi kan. Nah, caranya bisa juga di kamar mandi, buang dulu tainya, ambil canting, buang tainya, udah hilang dah tainya. Beri sabun, dah beri sabun kan, hilang, bau warna rasa hilang, masih najis nih. Lalu ambil air, ingat tangan ente ini najis, nanti ini nentu tadi, tangan ente berarti ikut najis.
Canting yang dipegang berarti itu ikut najis. Ya, sucikan dulu ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah 6, baru ambil tanah. Tanah biasa. Nggak harus berdebu. Ini bukan tayamum. Tanah biasa, pokoknya tanah. Ya, break tanah, campur tanah ini. Itu baru siram, tinggal bersihkan ya. Jadi 6 kali air, 1 kali tanah. Boleh tanah dulu, bebas. Boleh tanah dulu baru setelah tanah baru air 6 kali. Atau selang-seling. Air 1, 2 air lalu break tanah. 4 kalinya air age. Boleh. Pokok intinya air 6 kali, tanah 1 kali. Mau tanah dulu, mau tanah di tengah, mau tanah terakhir, bebas. Paham? Nah, tangan itu kan najis tadi itu. Tangan itu wajib juga. Break tanah, siram 6 kali. Canting tadi gagang kan dipegang. Break tanah, siram enggak 6 kali. Paham? Itu cara menyucikan najis berat. Terus wal mu'affafatu najis ringan. Wal mu'affafatu najis ringan terus Tathuru birashil ma'i. tathuru menjadi suci. Tathuru menjadi suci. Menjadi suci birashil ma'i dengan memercikkan air. Birashil ma'i dengan memercikkan air. Terus alaiha di atasnya ma'al khalabati. Ma'al ghalabati dengan memperbanyak air. Ma'al ghalabati dengan memperbanyak air dibandingkan najisnya. Ma'al ghalabati dengan memperbanyak air dibandingkan najisnya. Terus Izalati ainiha. Wa izalati ainiha dan menghilangkan benda najisnya. Wa izalati ainiha dan menghilangkan benda najisnya. Terus jadi kalau najis ringan, nih. Najis ringan umpama sarung ente kan bukan sarung lah, inilah nih. Dia punya anak laki-laki belum nyampe 2 tahun, ndak makan apa-apa, ndak minum apa-apa kecuali susu ibu. Lalu dia kencing. Kencing di sini di teras nih. Caranya gimana? Caranya ente kencingnya nih, ente buang lo kencingnya. Ambil tisu, buang lo kencingnya. Udah buang kencing kan masih najis nih. Karena ada sisa kencing kan. Nah, udah itu basuh tangan ente, ingat tangan ente najis. Kan megang. Basuh lo tangan ente. Ini yang di sini yang najis tadi, tinggal ngambil air. Ngambil air gini kan nih. Perciki. Tapi airnya harus lebih banyak dari najisnya. Paham? Jangan tadi sisa najisnya kan umpama segini. Ya, airnya cuma sekali. Kira-kira kena semua enggak tadi itu? Enggak kena, harus banyak kan. Nah, perciki. Setelah perciki udah suci, dah selesai, dah sentuh tak apa-apa. Gampang kalau untuk menyucikan najis ringan. Yang penting buang dulu najisnya, kencingnya bayi laki-laki belum nyampe 2 tahun tak makan apa-apa kecuali susu ibu, buang dulu baru gini kan. Dah selesai. Yang ketiga, wal mutawassitatu dan najis sedang. Wal mutawassitatu dan najis sedang tathuru bisa suci. Tathuru bisa suci terus Tangqasimu ila qismain. oh bukan. Wal mutawassitatu najis sedang tangqasimu terbagi. Tangqasimu terbagi ilal qismaini pada 2 bagian. Ilal qismaini pada 2 bagian. Terus Ainiyatin wa hukmiyatin. ainiyatin 1 najis ainiyah. Sekolah. Ainiyatin 1 najis ainiyah wa hukmiyatin dan 2 najis hukmiyah. Najis ainiyah dan najis hukmiyah. Ini ikan pari nih, mantap baunya nih. Untuk buka puasa. Insyaallah. Dah. Wal najis ainiyah wal hukmiyah. Terus Al-aniyatul lati laha launun. jadi najis mutawassiton, najis sedang tuh dibagi 2. Ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Apa itu najis ainiyah? Wal ainiyatu najis ainiyah. Wal ainiyatu najis ainiyah terus Wa hukmiyatin. wal ainiyatu dan najis ainiyah terus allati laha launun warihun. wal ainiyatu najis ainiyah allati laha yang memiliki launun warna. Allati laha ainun yang memiliki warna. Allati laha launun yang memiliki warna. Yang memiliki warna, diam. Terus Warihun wa ta'mun. warihun dan bau. Warihun dan bau wa ta'mun dan rasa. Wa ta'mun dan rasa. Terus
Fala budda min izalati launiha. Fala buddha maka wajib. Fala buddha maka tidak boleh tidak atau wajib. Fala buddha itu artinya la buddha artinya tidak boleh tidak. Ya artinya wajib. Enggak boleh tidak nanti datang sini. Berarti artinya itu wajib datang. Fala buddha maka wajib min izalati launiha untuk menghilangkan warnanya. Min izalati launiha untuk menghilangkan warnanya. Terus Warihiha warihiha dan baunya. wa ta'miha. Warihiha dan baunya, wa ta'miha dan rasanya. Terus. Wal hukmiyah. Nah, najis mutawasito. Dia ambil. Najis sedang terbagi dua. Yang pertama najis ainiyah, yang kedua najis hukmiyah. Apa itu najis ainiyah? Najis ainiyah yaitu najis yang nampak bendanya. Ada warna, ada bau, ada rasa. Contoh. Ya. Aidil kencing di sini atau berak. Nah, kencing lah. Nampak enggak warnanya kencing itu? Warna apa biasanya? Kuning atau agak putih-putih, agak kuning-kuning, macam-macam kencing kan? Bau enggak? Coba dicium pamannya. Bau apa? Andaikan ente gini kan di ente. Rasanya. Rasanya tawar apa gimana rasanya? Enak apa enggak rasanya? Apa rasa Coca-Cola apa Sprite? Ya. Nah, jadi kan ini najis najis ainiyah. Najis ainiyah itu ainun. Apa artinya ainun? Mata. Jadi najis ainiyah itu najis yang bisa dilihat, ainun, ainiyah. Jadi ainiyah najis yang bisa dilihat warna ada, bau ada, rasa ada. Berarti ini najis ainiyah. Cara menghilangkan bagaimana? Harus dihilangkan warna, bau, rasanya, dihilangkan. Caranya ya tinggal ambil tisu dulu, buang, tinggal siram gini. Dah. Nah, kalau yang enak tuh rumah papan zaman dulu. Yang rumah lantai papan berlubang-lubang, ada adik ente kencing. Ya, tarik pun tinggal ente siram ya kan masuk ke lubang-lubang bawah tuh. Ini paman nih kan. Ini kan kalau papan nih kan di sini kan. Ah, ini papan di sini kan lubang kan. Di sini ini kan papan lebarnya segini. Ini papan lagi lubang, tengah-tengah lubang kan. Ah, tinggal ambil cantik siram ya gini. Kan ngalir ke dalam lubang masuk ke bawah kolong. Udah suci selesai. Itu najis ainiyah. Atau umpama songkok ente. Terkena tai cicak. Nah, tai cicak itu najis ainiyah apa hukmiyah? Ainiyah. Karena bisa dilihat dengan coba cium bau, warna, rasa. Nah, cara nyuci kan tak usah ente cuci semua songkok ente. Tinggal gini ya. Ya. Kan yang kena ujungnya di sini nih. Tinggal gini kan. Nah, biar cantik gini kan tai cicaknya. Sambil gini kan. Sampai hilang bau, warna, rasa. Atau songkok ente kena darah. Di ujung sini kena darah. Atau di sini yang kena darah, di tengah sini ini darah. Nah, di sini darah. Ya kan darah berarti ainiyah apa hukmiyah nih? Ainiyah ada bau, warna, rasa kan? Nah, caranya tinggal itu gini kan. Tak usah semua songkok. Kalau payah hilang ya mau semua songkok ya udah semua songkok itu gini kan. Sampai hilang bau, warna, rasa. Gimana Mas? Ini darah, udah ana berusaha dah Mas. Baunya hilang, rasanya hilang. Ana pakai sabun tapi warnanya tak hilang. Udah pakai sabun, udah kadang-kadang kan ada kan? Doa tak mau hilang kan, pakai sabun dia tak hilang saking lamanya. Gimana? Kalau warna tak hilang, ente udah berusaha pakai sabun, ini dimaafkan tidak apa-apa. Nah, yang kedua, najis ainiyah udah, yang kedua wal hukmiyah dan najis hukmiyah. Apa najis hukmiyah? Hukmiyatul lati la launa wala riha. Allati la launa yang tidak ada warna. Allati la launa yang tidak ada warna, wala riha tidak ada bau. Wala ta'ma. Wala riha tidak ada bau, wala ta'ma tidak ada rasa. Wala ta'ma tidak ada rasa. Terus. Laha yakfika jariyul ma'i 'alaiha. Yakfika jariyul ma'i 'alaiha. Yakfika cukup bagimu. Yakfika cukup bagimu jariyul ma'i mengalirkan air. Jariyul ma'i mengalirkan air 'alaiha di atasnya. Jariyul ma'i mengalirkan air 'alaiha di atasnya. Terus. Dah. Nah, kalau najis hukmiyah beda ya. Najis ainiyah najisnya bisa dilihat dengan mata. Ada warna, ada bau, ada rasa. Kalau najis hukmiyah dia dilihat dengan mata tak ada, bau tak ada, warna tak ada, rasa tak ada. Tapi tetap hukumnya najis, masih najis dia. Caranya dengan mengalirkan air. Contoh gini. Ada Irwansah kencing di sini. Anggaplah di sini ini kencing. Bukan Irwansah masih besar. Ada kecil. Umpamanya Nafa lah. Nafa kencing di sini. Lalu Mama bilang ke Sobron, nanti ente sucikan. Nah Mas, Sobron lupa.
lupa. Ya, tak usah di sini. Sini tempat orang lewat ya. Tak usah orang tempat orang lewat di sini ya. Di sini lah. Kencing di sini mama ya. Sobron lupa. Dapat seminggu, Mas pun baru ingat. Mas tanya, Sobron udah disuci kan yang ke sini kemarin? Belum Mas. Sedangkan orang lain tidak ada tahu bahwa di sini kencing. Cuma Sobron dengan Mas yang tahu. Jadi belum Mas. Astagfirullahaladzim. Bro, cium kenapa? Tak ada baunya. Warnanya tak ada. Ini suci apa tetap najis? Ini tetap najis. Ini namanya najis hukmiyah. Hukumnya dia najis. Hukumnya najis, walaupun tak bisa dilihat dengan mata. Tak ada warna, tak ada bau, tak ada rasa. Tapi hukumnya tetap najis karena belum disucikan. Caranya gimana? Caranya, tak perlu ente hilangkan bau warna rasa lagi. Karena udah hilang dah. Bau tak ada, warna tak ada. Caranya ente ngambil air. Tinggal gini kan pakai tangan ente. Mama di sini, tinggal gini kan. Yang penting airnya harus mengalir. Ngalir kan ya? Ngalir di sini, di sekitar papan nih. Di sekitar teh gini kan. Dah selesai, suci. Juga bisa juga najis ainiyah. Najis yang bisa terlihat dengan mata bisa dijadikan najis hukmiyah, boleh. Contoh rumah ente dari tehel kayak gini. Ya, kalau dari papan enak, kalau dari papan tak perlu jadikan najis hukmiyah, langsung aja ada benda, anak adik ente perak, ya, tinggal ente siram ya, dia kan berjalan tuh ke lubang-lubang apa ke lubang papan ente segini. Ya. Busak-busak. Biasa kan lubang pelantaran, cuci piring tuh kan agak lebar-lebar kan lubang kan. Atau ada ente kencing di lantai papan. Papan ente jaraknya segini-segini. Tak perlu ente masih buang dilap dulu kencing. Tinggal dengan air siram ya gini. Dia kan berjalan tuh. Masuk ke lubang-lubang. Kalau rumah ente dari tehel, kayak gini dari keramik. Gimana ente? Ada ente kencing di situ. Masa mau ente gini kan mau jalan kemana ente? Tak cari lubang. Ente cari belok belok. Ya. Nak cari lubang kemana? Ya kalau kencing di sini nyaman nyiram langsung jatuh sana. Kalau kencing dalam kamar atau lantai atas kencing dia, masa mau lewat tangga bodoh namanya najis semua. Caranya najis hukmiyah tersebut, najis ainiyah yang ada bau warna rasa ente jadikan najis hukmiyah. Caranya gini, lihat nih. Mama ada kencing di tehel nih. Oles bul sayang, bul oles bul baba asal bul terus ilgam baba besok itu bul maka kakak adul alah bul sanggialas ada lama ya nggak lihat hati mama deh maju sama kabir deh sama kabir sama pari ajib dah ini lah mama. Lihat cara menjadikan najis hukmiyah. Umpama ini tai di atas tehel straight ya. Caranya ente siapkan tisu. Makanya di rumah ente sedia tisu. Kalau tidak ada tisu, ya boleh lain lah, kertas ke atau serbet, untuk lap-lap tangan tuh, ngambil agak banyak serbet. Yang enak tuh tisu, anggaplah tisu ya. Ini umpama tisu nih. Ini cek-ceknya tisu. Tisunya orang kaya. Jadi makan lap mulut gede. Lap tangan. Ya cek-cek. Ini mama tai nih. Ngambil tisu. Nanti buang tainya pakai tisu. Buang. Tisunya agak banyak nih. Buang. Ya biar ente tak payah nak jalan sini jalan sana. Ente siapkan sanggan atau rantang besar untuk nyimpan yang najis nih. Kan tisu nih najis simpan. Kalau enggak gitu kan dia letih. Jalan lu buang, pergi lagi. Sedangkan ini masih najis. Idar sayang. Najis. Ya. Ingat ya. Ini kan masih najis nih kan. Tainya kan masih ada sedikit-sedikit. Ambil agak tisu. Lap agak. Nah, ini tisu nih. Awas dek, najis. Idar. Jisun. Nah, jiris. Ya, lihat ya. Nah, dah. Warnanya hilang, tainya hilang. Cium. Hilang enggak kira-kira bau? Cium. Masih bau, berarti masih najis. Masih najis ainiyah. Karena dia warnanya hilang, baunya belum. Caranya, nanti terus lap. Ya. Tapi udah kering dah, Mas. Kalau kering, nanti siapkan air secanting. Sini air secanting. Tangan kanan nanti najis, tangan kiri nanti kan tak najis. Ambil air. Idris sayang, najis. Awas najis. Ya, Idris sayang, Idris. Gila abang. Ya. Nah lihat, nanti beri air sikit ya, sikit. Ambil agak tisu baru. Lap lagi. Ya.
Buang tisunya. Ambil agak tisu baru, beri air agak sikit, lap agak. Sampai 3 kali. 3 atau 4 kali lah. Kira-kira, pokok perakhiran nanti baunya hilang. Dia cium lagi. Masih ada bau sikit. Nah, beri agak tisu, beri agak air sikit, lap agak pakai tisu. Cium. Tidak ada baunya. Berarti kalau hilang warnanya hilang kan? Baunya hilang. Berarti rasanya pun secara otomatis rasanya pun hilang. Berarti ini suci apa najis? Hah? Ingat, najis terbagi. Najis ainiyah, yaitu najis yang dilihat dengan mata. Yang kedua, najis hukmiyah. Ini suci atau najis? Najis. Memang secara ainiyah, secara mata dia tidak najis. Warna, bau, rasa hilang. Tapi secara hukum masih najis tak? Najis. Caranya, kan ini masih najis. Ya, caranya ente buang tadi. Ya, tangan kanan ente ini ente basuh dulu. Ya basuh ke WC kamar mandi, basuh. Kan najis tangan itu. Kan megang tai tadi kan. Ente basuh. Selesai basuh, kan udah suci. Baru ini kan najis tadi ini, yang ente lap. Baru ente tinggal ambil air. Secanting, ya, ente gini kan pakai tangan ente jalankan ini. Jalankan. Jalankan di sekitar mana? Sekitar tadi yang ente lap tadi, yang kena lapan ente itu. Gini kan pakai air. Yang penting ngalir di tempat. Udah, setelah itu udah suci. Bukan cukup dilap. Ada kadang orang tak paham dilap tidak. Dilap udah bau, hilang bau warna rasa. Ya, udah itu ditinggalkan. Ini masih najis. Makanya ente lihat di situ. Lihat tadi di kitab. Ya. Apa ji? Mana tadi terakhir ji? Wal hukmiyah la launa laha walari awla ta'malah. Yakfika cukup bagimu jariyul ma'i alaiha. Apa jariyul ma' tadi? Mengalirkan air, bukan cuma mengelap. Kalau cuma ngelap, cuma dilap, berarti kan masih najis hukmiyah. Karena masih ada satu yang belum dilakukan, yaitu jariyul ma'. Jariyul ma' harus mengalirkan air. Basuh dulu tangan kanan yang najis tadi, udah suci, baru gini kan pakai air. Udah mengalirkan air, baru ini suci. Paham? Terus tadi gimana mas? Kan ada tisu yang banyak tadi dirantang. Ya buang tisunya. Buang di tong sampah. Lihat hati-hati ente. Rantang itu kan najis. Kadang-kadang di tisu kan ada tai. Bekas tai kan melekat di rantang. Itu ketika nyucikan rantang ente pakai tangan ente sucikan gini, buang tai-tainya, lalu ente siram rantang. Dalamnya siram, luarnya siram. Baru selesai. Paham? Itu cara menghilangkan najis hukmiyah. Biarkan dulu Din. Ada pertanyaan? Biarkan dulu Din. Ayo pertanyaan. Zahir. Apa hukumnya mencabut rumput kuburan untuk makanan kambing? Umpamanya ya, boleh enggak apa-apa. Ya. Karena itu bukan milik orang. Dan lagi, walaupun di tanah orang, ya boleh enggak kita ngambil rumput di tanah orang? Lihat, biasanya umumnya adat istiadat di Pontianak, kalau ada orang ngambil rumput di tanah orang, marah apa tidak? Rumput, bukan buah kelapa ya, ngambil rumput. Marah apa suka? Suka. Rumput ada lagi bersih. Apa lagi coba di kuburan di tanah orang. Jadi boleh ya rumput. Nah, kalau gini mas, jangan ditanya rumput. Kuburan itu kan tanah wakaf. Tanah wakaf itu kan milik umum. Boleh enggak? Kebetulan di kuburan banyak mas buah kelapa kan mangga. Banyak kan ada kan biasa kuburan kan ada pohon mangga apa kan? Boleh enggak kita ngambil mangga situ? Ya boleh karena itu hak umum. Ya boleh kita ngambil. Karena itu hak umum. Tapi jangan ente marah kalau ada orang lain ngambil. Jadi ente tengah ngambil, ente ada orang ngambil. Tahu sih, cong anak ni cong kata dia. Cong tai ente. Cong emang punya Pak Kacong. Ya ini punya umum, siapa pun bebas nak ngambil. Ngerti? Kecuali di tanah orang tak boleh. Kayak ini. Ini mangga. Ini kan punya orang, tuh mangga sana punya orang, tak boleh ente ngambil. Tak boleh. Tapi kan ini ada di pinggir jalan. Iya jalan. Tapi kan tanah orang tak boleh haram. Lagi, siapa lagi? Iya, mati. Misalnya kita nih sholat mas, ngantuk mas. Jadi pas sholat tuh kita ada tertidur dikit mas, apa kebatal? Batal. Ya. Gimana mas? Kita tertidur sebentar ya mas? Sedetik ya. Tapi kita tak sadar tuh sedetik, batal. Sholatnya batal. Jadi kalau kita tertidur walaupun sedetik, sholatnya sedetik ya. Segini nih, kan kadang gini kan. Saking ngantuk tak kuat karena haris ya. Begini. Batal langsung. Langsung batal. Jadi percuma yang dilanjutkan. Cepat uduk lagi, sholat lagi. Ya. Paham ya?
Ya, batal. Bagus pertanyaannya. Siapa lagi? Anam. Biasanya kalau kotoran cicak itu dibersihkan pakai kertas digosok-gosok, apakah itu hilangkan aja? Gimana kalau dengan kotoran cicak, tai cicak? Ada tai cicak di sini. Karena orang biasa kan cuma digini pakai kertas ya. Apakah suci atau tetap najis? Ente balik, najis terbagi berapa tadi? Najis mau tahu situ. 2. Kalau udah digini kan, nggak ada warnanya, baunya udah hilang. Suci apa najis nih? Berubah jadi najis apa dia? Hukmiyah. Caranya gimana tadi? Jadi caranya dia tetap gini kan, tai cicak, gini, cium, masih ada bau. Nanti ambil agak tisu, beri air sedikit, cium, udah hilang baunya. Baru nanti ambil air, gini kan, sekali ya, seret. Kalau cuma dilap ini masih najis, makanya udah jelas tadi di kitab. Ya, yakfika cukup bagimu untuk najis hukmiyah, yakfika cukup bagimu jaryul ma'i alaiha, mengalirkan air bukan cuma gelap. Banyak orang tak paham, cukup dilap, ini tak boleh. Ini bahaya. Kalau udah biar ini masih najis, diinjak orang kakinya basah, terus ke rumah najis, sholat tak terima. Ini tanggung jawab yang pertama kali ini. Paham ya? Ingat bukan cuma dilap, terakhirnya apa tadi? Setelah dilap, hilang bau rasa, terakhir dia apa kan? Mengalirkan air, ngalir. Nggak harus ngalirkan cari lubang, enggak. Ngalirkan di tempat itu, ya. Umpama yang ente lap bagian ini, lihat nih. Ini ente lap sini, ente lap sebagian sini. Hilang bau orang rasa, tinggal sucikan tangan kanan nanti. Ngambil air pakai janting ini kan ya. Ngalirkan di sekitar yang ente lap nih. Yang di sini tak usah ngalirkan, sini udah ente lap. Yang dilap kan cuma sini. Ya sini jangan beri air ngalirkan. Ngalirkan maksud jalankan ya. Jalankan di sini ya. Enggak usah jalankan. Mana lubang yuk? Oh lubang jauh ya, jalankan. Sampai ke lubang. Itu bodoh namanya. Siapa lagi? Ayo, ada lagi. Husein. 6 terakhir. Mengenai tafsir yang kemarin itu, apakah tafsir al-Misbah juga haram dipegang? Tafsir al-Misbah. Karangan siapa tuh? Tak bisa. Ya. Semua tafsir karangan Quraisy Shihab itu tidak bisa kita jadikan pegangan. Kenapa? Karena Quraisy Shihab ini mengandung ada aliran Syiah. Ya, beliau agak condong ke Syiah. Jadi tidak usah dipakai. Ente udah pakai tafsir ulama salafun soleh, pakai tafsir ulama zaman dulu, tafsir Jalalain, tafsir Aswawi. Ya, paham tafsir ulama zaman dulu. Enggak usah andai kan ada ulama zaman sekarang buat tafsir, lihat dulu ulamanya. Jangan dipakai. Quraisy Shihab tuh ada Quraisy Shihab agak ada ngandung Syiahnya sedikit. Ya, dan agak ada liberalnya sedikit. Buktinya. Dia punya anak namanya Najwa Shihab. Anaknya tak pakai jilbab. Sedangkan beliau nih orang alim. Kenapa dia tidak marahkan anaknya? Kan? Anaknya sendiri tak pakai jilbab. Dia seorang alim. Anggaplah ulama lah, bisa ngarang tafsir. Tapi dia tidak sukses. Gimana dia mau bisa ngatur umat? Dia ngurus anaknya sendiri tak genah. Anaknya tak pakai jilbab. Masa seorang ulama kata orang kan, anaknya tak pakai jilbab, malu tak? Tapi dia tidak marah ke anaknya tak pakai jilbab. Alasannya apa? Ya biarkan. Dia udah dewasa. Kembalikan. Kan gaya-gaya ngomong dia gini. Biarkan. Dia sudah dewasa. Kembalikan itu kepada dia sendiri. Kalau ngomong kayak gitu gayanya. Ya, dia sudah dewasa. Kembalikan kepada dia sendiri. Ya, nggak bisa. Anak walaupun anak udah dewasa masih kita wajib sebagai orang tua menasihatinya. Paham ini? Ya wajib kita nasihati. Ente wajib pakai jilbab. Ya, kalau kita nasihati masih dia tidak ikut omong kita, udah ente tidak usah anggap anak sebagai orang tua ente. Anak takut kepada Allah, ente tak taat perintah Allah, ente mau ikut perintah abada. Ini orang tua yang gini. Ya, masalah kembali lagi beliau itu Habib, itu tetap kita menghormati karena beliau cucu Nabi. Tapi kita tidak hormat kepada pendapatnya. Paham? Jadi kalau ada seorang Habib cucu Nabi, dia salah, kita tidak usah ikut salahnya. Kita boleh protes salahnya. Tapi ke orangnya kalau ketemu tetap kita cium tangan. Nah, ini yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Paham tak? Nah, ngerti ya? Itu kita ngormat Habib gitu. Umpama di Irfan, dia narkoba. Kalau ente cinta ke Habib, ente pun narkoba. Ngapain ente narkoba? Anak cinta ke Irfan, Habib. Anak ikut semua mas. Jadi ya, jangan ikut. Habib cucu Nabi. Udah ada di kocek Nabi. Ente mau ikut. Paham? Ente boleh protes, ente gimana? Ngapain ente narkoba? Ya Allah ente. Bunda apa? Kayak Quraisy Shihab banyak. Ya, ada pendapat-pendapatnya yang condong ke Syiah, pendapat-pendapatnya yang condong ke liberal.
Banyak. Contohnya tahu saja jauh anaknya tidak pakai jilbab dan jauh syihab dibiarkan. Ini kan artinya dia tidak berhasil. Dia berhasil mengayomi orang pamannya. Kitab dia hebat, banyak orang sadar. Tapi anak sendiri tak berhasil. Sedangkan ulama dalam Al-Quran Allah berfirman apa? Ku anfusakum walikum naro. Jaga diri ente lo. Udah ente bisa jaga diri ente, jaga keluarga ente lo. Anak ente, dah gena anak ente ni. Udah pakai jilbab tak semua, tak ada perintah Allah. Baru ente jaga anak orang lain. Ini kemana ceramah kemana-mana dengan orang lain. Orang dalam rumah sendiri pakai jilbab. Sama gak bual, paham? Tidak, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli